Patel, guru PJOK SD Impres Salbait, Kecamatan Molo Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Saat ini juga saya sedang mengikuti tahapan ujian kinerja yang salah satu itemnya adalah praktek mengajar. Pada hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek mengajar bersama siswa saya kelas 4 secara daring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik, senang sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali. Walau situasi dan kondisi yang memaksa kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi melalui media elektronik, yakni Zoom meeting ini kita masih bisa bertemu dan berbagi ilmu pengetahuan. Seperti biasa, untuk memulai pelajaran, Pak minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, secara spontan siapa yang mau memimpin kita berdoa? Oke, silakan Azra. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berilah kami akal budi, biarlah pelajaran ini lancar dan tidak ada gangguan apapun. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Nak Osora sudah memimpin kita berdoa. Ini diharapkan dalam segala aktivitas yang kita lakukan harus diawali dan diakhiri juga dengan doa, biar kita mendapat tuntunan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita juga harus selalu menanamkan dalam diri kita rasa cinta terhadap nusa dan bangsa. Untuk itu, Pak mengajak kita sekalian untuk menyanyi bersama-sama salah satu lagu wajib nasional. Pak akan tayangkan dan kita sama-sama mengikuti dengan serius ya. Proklamasi sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, kita dengan bersatu di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Selanjutnya untuk absensi, anak-anak diminta mengakses link yang Pak kirim melalui chatroom. Nah, biar tidak mengganggu proses pembelajaran, paling lambat anak-anak bisa mengisinya setelah pelajaran ini berakhir. Sebelum memasuk pelajaran hari ini, Pak mau mengetahui terlebih dahulu sejauh mana penguasaan anak-anak terhadap materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau Pak tidak salah, sebelumnya kita belajar tentang materi variasi permainan bola voli. Siapa yang bisa sebutkan salah satu variasi dari servis dalam permainan bola voli? Passing bawah. Passing bawah. Ada apa lagi? Passing atas. Ada passing atas. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar materi tentang, coba di sini bisa lihat ya,
aktivitas senam lantai, variasi dan kombinasi gerak dominan guling depan atau roll depan. Nah, anak-anak siapa yang biasa melakukan gerakan roll depan? Saya pernah kelas 2. Pernah waktu masih kelas 2. Bisa dilakukan dengan lancar atau tidak waktu itu? Tidak terlalu, Pak. Tidak terlalu. Oke, baik kalau tidak terlalu. Nah, tapi masih punya gambaran. Siapa yang bisa sampaikan apa yang dimaksud dengan variasi roll depan? Gabriel Wijaya. Gerakan menggulingkan badan ke depan dengan menggunakan bagian belakang badan mulai dari tengkuk, punggung, pinggul hingga panggul. Oke, luar biasa. Jadi ini sudah mengenai roll depan secara umum. Luar biasa. Baik, nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Anak-anak pasti akan punya pemahaman lebih dalam lagi mengenai variasi roll depan dan kombinasi gerak dominan dalam roll depan. Ini anak-anak. Di sini ada seorang gadis bernama Rifda Irfana Lutfi. Rifda merupakan atlet senam lantai putri dari Indonesia yang mendapat medali emas pada SEA Games 2019 di Filipina. Hal yang menarik di sini adalah Rifda baru berusia 17 tahun. Masih sangat muda. Siapa yang mau jadi atlet senam? Ayo. Menjadi gambaran bahwa dalam hal apa saja yang mau kita capai, tentunya harus melalui latihan dan kerja keras yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Selanjutnya, Pak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Coba, Ozora silakan baca nomor yang ketiga. Melalui pengamatan video dan menganalisis kesalahan-kesalahan variasi dan kombinasi pola gerak dominan pada senam lantai roll depan dengan benar. Yang keempat, Felicia, coba baca. Melalui diskusi, peserta didik menganalisis langkah-langkah perbaikan kesalahan variasi dan kombinasi pola gerak dominan pada senam lantai roll depan dengan benar. Oke, yang kelima, Cheryl, silakan dibaca. Melalui penjelasan, tayangan video, dan diskusi, peserta didik mampu mempraktekkan variasi dan kombinasi pola gerak dominan senam lantai roll depan awal berdiri dan jongkok dengan benar. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya itu 70. Pembelajaran hari ini akan kita lakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, menyampaikan penjelasan terkait dengan materi pelajaran hari ini. Di sela-sela penjelasan juga kita akan ada sesi tanya jawab biar pembelajarannya lebih bersemangat. Nah, di sini anak-anak Pak minta supaya ketika diberi kesempatan untuk bertanya atau menjawab pertanyaan, anak-anak coba untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau bisa menjawab. Terlepas dari jawaban atau pertanyaan anak-anak itu benar atau salah, yang terpenting di sini anak-anak berani dulu untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran anak-anak. Karena di sini bukan tempatnya untuk berkompetisi siapa yang menjadi juara, siapa yang paling baik dan siapa yang tidak. Tapi di sini kita belajar bersama ya. Kita mengikuti pelajaran PJOK dengan cara duduk di tempat. Pak yakin pasti anak-anak akan cepat merasa bosan. Untuk itu sebelum kita masuk ke materi inti kita hari ini, terlebih dahulu Pak mengajak kita untuk melakukan gerak pemanasan. Semuanya Pak minta terlebih dahulu untuk berdiri. Ayo. Oke, tangan di pinggang, goyang.
Untuk mencapai tujuan di atas, poin-poin penting dari pembelajaran kita hari ini, yakni role depan, adalah yang pertama, pengertian role depan. Setelah itu kita masuk pada variasi role depan. Selanjutnya, gerak dominan dalam role depan. Dan yang terakhir adalah tentang tahap pelaksanaan role depan. Nah, pengertian role depan. Role depan atau sering disebut dengan guling depan adalah gerakan menggulingkan badan ke depan dengan menggunakan bagian belakang badan, mulai dari tengkuk, punggung, pinggul, hingga ke panggul. Nah, anak-anak lihat bersama di bawah. Gambar ini, menurut pengetahuan anak-anak, ini gambar apa? Apa anak-anak? Karpet. Luar biasa. Coba kita lihat sama-sama apa alat ini. Ini merupakan matras. Jadi roll depan biasa dilakukan di atas matras agar melindungi seorang dari pesenam dari bahaya cedera. Kita lanjut ya. Variasi roll depan. Semua tahu seperti apa roll depan. Sekarang kata kunci yang mau kita gali di sini adalah variasi dalam roll depan. Coba perhatikan gambar yang ada. Yang kedua. Jadi gambar 1 merupakan roll depan dengan awalan berdiri. Oke, ada yang sudah tahu itu. Yang kedua, roll depan dengan awalan apa? Jongkok. Roll depan dengan awalan jongkok. Dengan demikian, variasi roll depan terdiri dari 2, yakni roll depan awalan berdiri dan roll depan awalan jongkok. Oke. Ya, kita lihat. Siapa yang bisa sebut Saya. gerak dominan apa yang dilakukan pada gambar nomor 1? Tumpuan. Luar Tumpuan. biasa. Gambar nomor 2. Putaran. Gambar nomor 3. Tolakan. Dan yang keempat? Mendarat. Mari kita lihat sama-sama benar atau salah. Oke, ya 1 tumpuan. Yang kedua putaran, sudah benar. Ketiga tolakan, dan yang keempat mendarat. Baik, luar biasa anak-anak. Selanjutnya masih dengan gambar yang ada. Seperti tadi Pak sampaikan bahwa ini merupakan gambar yang diacak urut-urutannya. Untuk melakukan roll depan yang baik, tentu sekali tahap pelaksanaan itu harus secara berurut-urut. Nah, tidak boleh setelah melakukan awalan langsung akhiran tanpa melalui gerak inti. Siapa yang bisa mengurutkan satu persatu gambar ini? Urutan yang tepat itu seperti apa? Siapa? Felicia. Silakan Felicia. 1, 3, 2, 4. Tepuk tangan dulu semua untuk Felicia, ayo. Nah, Felicia sudah menyampaikan urut-urutan dengan benar. Baik, berikut adalah tahap-tahap pelaksanaan roll depan. Roll depan itu dalam pelaksanaannya terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama awalan, yang kedua gerakan inti, dan yang ketiga adalah sikap akhir. Seperti apa sikap awal, inti, dan akhir? Mari kita lihat sama-sama. Ya. Sikap awal itu biasa dilakukan dengan cara berdiri atau berjongkok, disesuaikan dengan variasi yang tadi kita sudah ketahui bersama. Kemudian membungkukkan badan dan meletakkan telapak kedua tangan di atas matras sebagai tumpuan. Jadi di sini sudah ada variasi berdiri dan berjongkok, kemudian gerak dominan ada pada tumpuan. Lanjut ke gerakan inti. Gerakan inti, lakukan tolakan menggunakan kedua kaki, sikut dan
sikut ditekuk dan rebahkan badan perlahan-lahan ke matras mulai dari tengkuk, punggung hingga ke pinggul. Pada saat berguling, kedua lutut ditekuk dan gunakan kedua tangan untuk memegang kaki agar bentuk tubuh membulat sehingga mudah untuk berguling. Sementara sikap akhir, mendarat menggunakan kedua kaki bersamaan hingga tubuh mengambil sikap jongkok dan kedua tangan diluruskan ke depan. Jika gerakan diawali dengan variasi berdiri, maka diakhiri juga dengan berdiri. Dan jika diawali dengan variasi jongkok, maka akhirnya pun dengan berjongkok. Kita selanjutnya, Pak akan mengajak kita untuk mengamati video. Kita akan mengamati video roll depan. Nah, di sini anak-anak, Pak minta mengamati dengan cermat dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang terjadi saat melakukan roll depan. Kita amati bersama-sama ya. Letakkan tangan kalian ke atas, jangan terlalu lebar keluar, jangan terlalu sempit, dan jangan di samping badan. Letakkan di depan lutut kurang lebih 40-50 cm dari telapak kaki dan dibuka selebar bahu. Kedua tangan harus kuat menopang tubuh kalian ya. Tahap ketiga, tempelkan dagu ke dada kalian. Ini bertujuan agar leher kalian aman dan bentuk tubuh bisa membulat. Kemudian angkat panggul, tekuk sedikit siku kalian dan dekatkan tekuk ke matras. Ingat, bukan ubun-ubun ya. Tahap keempat yaitu menggulingkan badan ke depan. Gunakan kaki dan panggul kalian untuk mendorong tubuh ke depan sehingga ada kekuatan untuk berguling ke depan sampai posisi jongkok kembali. Usahakan tetap seimbang. Dan tahap terakhir melakukan sikap hormat lagi. Perhatikan dan cermati baik-baik setiap tahapannya. Pada saat melakukan guling, lutut harus ditekuk dan tangan memegang kaki seperti itu, agar tubuh kalian dalam keadaan membulat sehingga. Selanjutnya, setelah mendengar penjelasan dari Pak dan mengamati video tadi, Pak minta anak-anak silakan untuk mengajukan pertanyaan terkait penjelasan dan juga video tadi. Mungkin ada hal-hal yang belum dipahami atau ada hal-hal yang terlupakan saat Pak memberikan penjelasan tadi. Ini Ceril. Ya, silakan Osora. Itu tadi roll depan awalan berdiri atau jongkok, Pak? Roll depan awalan berdiri atau jongkok. Di video tadi ya? Ya. Menunggu teman-teman lain merumuskan pertanyaan, mungkin siapa yang mau menjawab? Berdiri atau jongkok? Awalan jongkok. Awalan jongkok, luar biasa. Osora, bisa diterima? Bisa, Pak. Anak-anak mungkin sambil merumuskan pertanyaan, Pak minta boleh untuk mengakses atau materi yang kemarin sudah dikirimkan lewat WA Group. Mungkin sudah dibaca atau di print out. Silakan anak-anak coba untuk melihat materinya, lalu menghubungkan dengan penjelasan tadi, kira-kira apa yang masih belum jelas. Kemudian anak-anak akan Pak bagi dalam 2 kelompok diskusi. Kelompok diskusi dimaksud yakni untuk menyelesaikan tugas kelompok yang ada di LKPD. Ini hanya 4 orang, maka Pak bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu Gabriel sama Ceril. Dan kelompok kedua itu Felicia dengan Ozora. Masing-masing kelompok ini akan menyelesaikan LKPD, dan karena kita berada di tempat yang berbeda, anak-anak silakan memanfaatkan media sosial dalam hal ini
boleh berkomunikasi melalui WA untuk bertukar pikiran, saling melengkapi, jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ini yang harus diselesaikan secara berkelompok. Di sini ada 3 kolom pertanyaan. Yang pertama, kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan gerak roll depan. Nah, seperti yang anak-anak amati di video tadi. Yang kedua, setelah menemukan kesalahan, harus juga bisa mengidentifikasi apa akibatnya. Nah, kalau kesalahan itu dilakukan atau kesalahan itu terjadi saat melakukan roll depan, kira-kira apa akibat yang akan dialami. Sudah tahu kesalahan, sudah tahu akibat, maka selanjutnya adalah anak-anak coba menganalisis upaya yang harus dilakukan untuk terhindar dari kesalahan dan juga akibat yang merugikan tadi. Oke, kelompok 2 Felicia dan Osora sudah mulai? Sudah, Pak. Oke, mantap. Harus buat berapa? Semampu anak-anak, Pak tidak memberi batasan. Tadi kesalahan-kesalahan sudah banyak ditampilkan saat lakukan roll tadi. Semampunya anak-anak, Pak kasih waktu 10 menit. Nah, sambil kerja, coba juga perhatian. Pak mau ajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Perhatian, coba Pak Zoria sebutkan 3 tahap dalam melaksanakan roll depan. Bentar, Pak. Sikap awal, inti, dan sikap akhir. Oke, sikap awalan, inti, dan akhiran. Felicia, coba sebutkan salah satu kesalahan. Salah satu kesalahan dalam pelaksanaan roll depan. Saat mengguling ke depan, tangan tidak memeluk lutut. Ya, saat berguling ke depan, tahan tidak memegang lutut. Nah, baik, waktunya sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai pekerjaannya. Sedikit le, Pak. Oke, sedikit lagi. Sambil menunggu, kita kasih kesempatan terlebih dahulu kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pak, barusan dapat 3 yang sudah ada di apung kesalahan, akibat, dan gerakan yang harusnya dilakukan. Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu sudah bisa dipresentasikan ya. Yang paling penting anak-anak sudah memahami bagaimana cara untuk menyelesaikan soal atau tugas yang diberikan. Sekarang saatnya untuk menyampaikan hasil diskusi ya. Pak, stop share terlebih dahulu ya. Anak-anak sekalian, kelompok 1 sambil menyelesaikan LKPD-nya, mari kita sama-sama mengikuti presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, silakan Nah Osora. Tumpuan salah satu atau kedua tangan tidak seimbang, kurang kuat sehingga badan jatuh ke samping. Seharusnya tumpuan lebih kuat dan seimbang. Yang kedua, dagu tidak ditekuk menempel ke dada sehingga perkenaan pada matras bukan pada tekuk, tapi pada kepala bagian atas sehingga siswa tidak bisa berguling ke depan. Seharusnya dagu ditekuk menempel dada. 3. Saat mengguling ke depan, tangan tidak memeluk lutut mengakibatkan pendarahan kurang sempurna sehingga sulit untuk ke posisi sikap akhir. Seharusnya tangan memeluk lutut. Bapak. Oke, luar biasa sekali. Maka untuk bisa melakukan dengan mudah, saat
kedua tangan sudah menumpu di matras, kepalanya ditekuk hingga dagu menempel ke dada. Dengan begitu akan lebih memudahkan untuk setelah melakukan tolakan itu badan berputar dan bagian yang terlebih dahulu menyentuh matras adalah tengkuk, sehingga kepala tidak lagi menyentuh matras. Sementara yang ketiga yang sempat diidentifikasi tadi adalah tangan harus memegang kedua lutut. Memang benar bahwa gerakan yang semestinya adalah badan harus berguling menyerupai roda ya. Harus berguling menyerupai roda. Sehingga posisi tangan itu menjadi penentu. Ketika tangan tidak memegang lutut, maka secara otomatis sudah tidak lagi membentuk roda. Karena apa? Karena tangannya bisa melebar ke kiri dan ke kanan, kedua kaki pun juga tidak bisa dirapatkan. Kedua lutut tidak bisa dirapatkan. Jadi kayak gini. Menyerupai, ya seperti itu anak. Bukan kedua tangan itu memegang lutut. Kalau tadi agak peluk kan, agak peluk. Tapi yang jelas seperti itu, pegang lututnya pas seperti ini. Kiri dan kanan ketemu pas di lutut. Kalau yang tadi Felicia lakukan itu memeluk. Nanti malah kesulitan geraknya. Oke. Nah, baik. Jadi luar biasa Pak, sangat senang Pak mengapresiasi kelompok 2 Osora dan Felicia, walaupun secara online, walaupun dari jarak yang berjauhan, tapi bisa berkolaborasi, membangun komunikasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, Pak harap semua anak-anak bisa mengambil contoh yang baik dari kedua teman ini. Berikut kelompok 1. Sudah berapa yang Hanya didapatkan? yang gerakan yang seharusnya dilakukan saya belum tulis. Oke, tidak apa-apa, yang ada nanti baru Pak lengkapi. Kesalahan dalam pelaksanaan dalam roll depan. Tumpuan tangan tidak tepat. Akibatnya bisa terjadi cedera. Yang kedua, tumpuan tangan kurang kuat. Cedera di bagian pergelangan. Bahu tidak menempel di matras. Akibatnya tubuh tidak stabil. Keempat, tangan tidak melakukan tolakan. Sulit melakukan gerakan roll depan akibatnya. Oke, akibatnya bisa terjadi cedera, betul. Nah, cedera itu kemungkinan yang paling buruk ya. Yang paling memungkinkan adalah ketika tumpuan tidak dilakukan dengan kuat, maka gerakannya pasti tidak sempurna. Ya, kalau menumpu tidak kuat, jangankan berguling ke kiri dan ke kanan, untuk berguling saja juga pasti tidak bisa. Karena kedua kaki ditolakan juga badan tidak bisa mulai untuk berguling karena tumpuannya tidak kuat. Bisa ya, sehingga yang benar adalah lakukan tumpuan itu sekuat mungkin. Kedua tangan ini harus sekuat mungkin melakukan tumpuan, tidak boleh asal-asal. Nah, yang kedua kurang kuat ya. Berarti tidak tepat yang dimaksud Gabriel itu mungkin terlalu lebar atau terlalu rapat. Benar yang dimaksud seperti itu kan? Iya, Pak. Yang benarnya harus segaris lurus dengan bahu. Dan yang kedua harus kuat. Yang ketiga apa lagi tadi? Bahu tidak menempel di matras. Bahu tidak menempel di matras. Kira-kira pada tahap mana bahu harus menempel di matras? Pada tahap tolakan. Pada tahap tolakan. Oke, baik. Yang perlu dipahami di sini sudah benar, tidak ada yang salah. Yang perlu pertama tumpuan menggunakan kedua tangan. Kalau tolakan menggunakan apa? Kedua Kaki. kedua kaki. Nah, itu melakukan tolakan dengan kedua kaki. Di sini bahu tidak menyentuh ke
matras. Ya. Yang menyentuh matras itu hanya telapak tangan. Oke. Nanti dilihat kembali materinya ya. Sudah bosan duduk kok? Ayo semua berdiri terlebih dahulu. Berdiri dulu. Dibutuhkan konsentrasi supaya tidak terjadi kesalahan antara apa yang disampaikan oleh Pak dalam lagu dan gerakan yang semestinya dibuat. Lagunya Marina, lagu Marina. Menara, Marijo, menari. Oke, selanjutnya Pak menyanyi, anak-anak melakukan gerakan sesuai apa yang Pak sebutkan ya. Nah, siap. Masih tetap berdiri. Harus konsentrasi nih. Siap, 1, 2, 3. Marina, Marina, Marijo. Gimana Marijo? Menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada tahap Pak ajak kita bersama-sama membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan sederhana dengan bahasa sendiri terkait materi hari ini? Tidak perlu harus bagus-bagus, tidak perlu harus sempurna. Cukup salah satu yang bisa diingat. Kita sama-sama lihat di layar. Kesimpulan yang pertama. Variasi roll depan terdiri roll depan dengan awalan jongkok dan roll depan dengan awalan berdiri. Kita lihat sama-sama yang kedua. Roll depan memiliki 3 tahap penting dalam pelaksanaan, yakni awalan, inti, dan akhiran. Yang berikut, gerak dominan dalam roll depan adalah tumpuan, tolakan, putaran, dan mendarat. Yang berikut, yang menyebabkan seorang tidak sempurna dalam melakukan roll depan adalah karena masih melakukan kesalahan-kesalahan gerakan seperti tumpuan yang tidak seimbang, tolakan yang tidak kuat, dagu yang tidak ditempelkan ke dada, tengkuk tidak diletakkan di matras, lutut tidak dirapatkan ke dada, dan tangan tidak memegang lutut saat hendak mendarat. Selanjutnya anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, tadi kita sudah awali dengan pemanasan ya. Pemanasan di pertengahan tadi ada ice breaking. Terakhir sekarang itu kita melakukan peregangan. 1. Ayo sama-sama berhitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas lagi ke bawah. Ayo dibalas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 7, 8. Coba Pak mau tahu terlebih dahulu. Apa perasaan anak-anak saat mengikuti pelajaran hari ini? Apa saja variasi gerak roll depan? Ya, Felicia yang terlebih dahulu mengangkat tangan. Silakan, Felicia. Roll depan dengan awalan berdiri dan roll depan dengan awalan jongkok. Oke, luar biasa. Jadi selanjutnya Pak menginformasikan untuk tugas individu. Tugas individu yang ada di LKPD. Silakan anak-anak kerjakan dan mengirimkan kembali paling lambat besok untuk Pak jadikan sebagai acuan untuk memberi nilai pengetahuan. Sementara untuk nilai keterampilan yang berikut untuk tugas keterampilannya, anak-anak di situ sudah ada petunjuk, ada gambar-gambar, silakan dipelajari. Bisa juga akses video roll depan
link YouTube-nya juga sudah Pak kirimkan. Lalu melakukan latihan secara mandiri, tentu sekali juga boleh meminta bantuan orang tua atau kakak sehingga membimbing anak-anak untuk melakukan latihan hingga mendapat gerakan yang maksimal, kemudian divideokan. Video itu kalau bisa anak-anak unggah di akun YouTube. Kalau belum punya akun YouTube, minta bantuan kakak atau orang tua atau teman untuk pelajaran pada pertemuan mendatang. Hari ini sudah dengan roll depan. Pelajaran pada pertemuan berikut itu kita akan sama-sama mempelajari materi roll belakang. Sudah. Videonya kapan kirim, Pak? Videonya paling lambat hari ini tanggal 6 ya. Paling lambat tanggal 20. Oke. Karena harus latihan dulu. Seperti tadi Pak bilang nih, lakukan latihan berulang-ulang. Kalau Pak suruh langsung besok kan kasihan, tidak ada waktu latihan. Sebelum mengakhiri, Pak minta Gabriel Wijaya untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Gabriel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah menjaga kami sampai akhir pelajaran. Terima kasih dan semoga lindungilah kami semua dari COVID-19 supaya besok kami bisa berkumpul dengan sehat selalu. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih luar biasa Gabriel Wijaya sudah memimpin kita berdoa. Selanjutnya sebelum Pak tutup room ini, Pak menyampaikan terima kasih atas partisipasi teristimewa atas keseriusan anak-anak mengikuti pelajaran pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari tidak hilang begitu saja dari ingatan anak-anak, tapi bisa bermanfaat untuk anak-anak dalam pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa sampaikan salam dari Pak Guru untuk orang tua di rumah. Dan satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena sesungguhnya corona hingga hari ini belum berakhir. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua.